Assalamualaikum semuanya, terima kasih telah mengeklik video ini. Sebelum kita lanjut silahkan klik tombol like, comment, and subscribe. Seperti apa bentuk vagina yang normal dan sehat? Bila Anda wanita, mungkin Anda pernah bertanya-tanya sebenarnya seperti apa bentuk vagina yang normal, namun mungkin Anda malu untuk bertanya atau bingung mau bertanya kemana. Bahkan tidak jarang pula ada wanita yang tidak tahu bentuk vaginanya sendiri. Seperti manusia, vagina juga bersifat individualistis, karena tidak ada dua vagina yang sama persis. Jadi, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, karena yang tampak seperti vagina normal bagi seseorang, belum tentu untuk Anda. Anda adalah individu yang unik. Ya, bahkan vagina Anda. Kemungkinan terbesarnya vagina Anda baik-baik saja, tapi sekedar untuk membantu memberikan Anda ketenangan, inilah panduan untuk beragam ukuran dan bentuk vagina serta beberapa tanda yang patut diwaspadai jika memang ada sesuatu yang salah pada vagina Anda. Pentingnya pemeriksaan vagina mandiri. Pemeriksaan vagina mandiri adalah cara bagi seorang wanita untuk melihat vagina dan vulvanya. Pemeriksaan mandiri ini dapat membantu Anda lebih memahami tubuh dan setiap masalah yang mungkin memerlukan perhatian medis. Waktu terbaik untuk melaksanakan pemeriksaan vagina mandiri adalah tepat di tengah-tengah dua siklus menstruasi Anda. Yang perlu diperhatikan, pemeriksaan vagina mandiri bukan berarti Anda tidak perlu menjalani pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog Anda. Untuk melakukan pemeriksaan vagina mandiri, Anda memerlukan senter kecil atau pencahayaan yang baik di dalam ruangan, sebuah cermin genggam dengan pegangan panjang spekulum, atau Anda juga bisa gunakan tangan Anda. Jangan mengoleskan krim vagina, semprotkan pembersih vagina sebelum melakukan pemeriksaan. Cuci tangan Anda, dan tanggalkan celana, duduk di kursi, tempat tidur, lantai, atau sofa, dan sangga punggung Anda dengan bantal, tekuk lutut Anda hingga kedua telapak kaki berada di samping bokong, bersender sedikit ke belakang, dan lebarkan kedua lutut Anda sehingga daerah genital Anda dapat terlihat. Genggam atau topang cermin di depan area genital Anda, dan sesuaikan arah sinar senter sehingga Anda dapat melihat ke dalam. Nah, Anda dapat melihat vagina Anda dan bandingkan dengan hal ini untuk mengetahui seperti apa ciri dan bentuk vagina normal yang sehat. 1. Vulva. Vulva termasuk mons pubis atau punuk kemaluan. Vulva adalah organ genitalia di bagian luar vagina yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kita sering tertukar antara vulva dan vagina. Vagina merupakan jalur lahir sepanjang 8 cm yang berada di dalam tubuh. Hanya bukaan vagina introitus saja yang dapat Anda lihat dari luar. Dinding vagina normal berwarna kemerahan, bisa merah muda cerah, atau kecoklatan, dan memiliki lipatan atau kerutan. Vulva dapat memiliki keriput, dan ini merupakan hal yang normal. Sebenarnya, keriput pada vulva menandakan elastisitas, jadi jangan merasa jika hal ini membuat Anda merasa tua atau tidak normal. Yang tidak normal jika vulva terasa nyeri atau ada benjolan aneh seperti kutil vagina yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui hubungan seksual. 2. Labia. Labia adalah bagian yang paling mudah terlihat dari vulva Anda, kelopak penutup yang terbelah menjadi dua bagian di mons pubis. Kelopak ini disebut dengan labia majora, atau sering juga disebut sebagai bibir vagina. Jika Anda membuka labia majora, Anda akan terlihat kelopak yang lebih kecil di dalamnya, di kedua sisi bukaan vagina Anda. Banyak orang yang percaya bahwa bibir dari kedua labia seharusnya memiliki panjang tertentu, tetapi hal ini tidak benar. Pada lebih dari setengah wanita, bibir labia minora bisa lebih panjang dan menonjol keluar dari labia majora. Kadang, kedua pasang labia bisa panjang, tebal, atau bahkan tipis, dan terkadang, warna kulit labia dapat menyerupai warna kulit tubuh, lebih gelap, atau lebih terang.
beberapa labia bisa memiliki satu sisi yang lebih panjang dari sisi lainnya. Semua ini adalah berbagai variasi vagina normal. Yang tidak normal, kulit labia yang berubah warna dan memiliki bercak putih dapat menjadi tanda penyakit lichen sclerosus, yang umum ditemukan pada wanita usia menopause. Rasa gatal, panas, atau perdarahan dari kulit vulva juga bisa menjadi tanda masalah kesehatan, dari kondisi kulit hingga penyakit kelamin. 3. Klitoris. Tepat di bagian atas, di mana ujung labia minora bertemu, klitoris adalah lembaran kulit tempat mereka bertemu, yang menutupi sebagian klitoris eksternal, disebut sebagai tudung klitoris. Menurut anggapan orang awam, klitoris adalah sebuah tombol lunak berwarna merah muda seperti penghapus di ujung pensil, namun kenyataannya, sebagian besar klitoris, 3/4-nya, berada di dalam tubuh Anda. Pada umumnya, klitoris yang tampak dari luar memiliki ukuran 0,5 cm hingga 1,3 cm. Namun, jika klitoris Anda berukuran lebih besar dari standar tersebut, jangan khawatir, vagina Anda masih tergolong normal, apalagi ukuran klitoris masih bisa membesar saat jaringan ereksinya mendapat rangsangan. Selain itu, klitoris pada beberapa wanita juga dapat memiliki lipatan kulit yang mengendur di atas area klitoris. Memiliki klitoris kecil atau bahkan tersembunyi tidak berarti Anda tidak memilikinya sama sekali, atau tidak dapat menimbulkan rangsangan. Semua hal ini adalah normal. Yang tidak normal, jika area klitoris terasa nyeri atau perih, yang dapat terkait dengan overstimulasi saat seks atau masturbasi, atau karena penumpukan smegma, yakni kerak berwarna putih dari endapan urin, minyak, dan sel kulit mati, tidak menyebar dan berbahaya jika dibiarkan, karena menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang dapat menimbulkan bau tak sedap pada vagina Anda, dan smegma bukan penyebab kanker genital. Smegma dapat Anda bersihkan cukup dengan air mengalir. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan apakah ada sensasi gatal yang dapat menandakan infeksi ragi. 4. Cairan vagina. Meskipun banyak dari kita yang menganggap keputihan sebagai hal yang tidak normal, sebenarnya cairan vagina adalah bagian alami dari mekanisme pembersihan otomatis yang dilakukan oleh vagina yang sehat. Keputihan yang wajar memiliki karakteristik warna terang, atau transparan, dan bertekstur cair, kental, dan lengket yang berwarna seperti putih susu, atau tekstur seperti pasta. Selain itu, cairan vagina yang sehat tidak berbau busuk, dan tidak mengandung darah, dan tidak terlihat seperti dadih. Cairan vagina yang normal juga tidak disertai rasa gatal. Yang tidak normal, keputihan yang harus Anda waspadai adalah cairan yang menggumpal berwarna abu-abu, kuning, atau kehijauan, yang diikuti oleh bau busuk menyengat dan dapat disertai rasa gatal. Kondisi ini dapat menandakan infeksi menular seksual, seperti trichomoniasis atau bacterial vaginosis. Keputihan yang tampak seperti dadih dapat berarti infeksi jamur vagina. 5. Vagina. Yang disebut sebagai vagina sebenarnya adalah sebuah permukaan kecil di bawah uretra dan klitoris Anda, meskipun yang terlihat sangat sedikit. Jika Anda memasukkan jari ke dalamnya, Anda akan merasakan segala macam lekukan, seperti bukit dan lembah. Benjolan ini disebut vagina rugae, dan merupakan hal yang normal yang membantu vagina memperluas diri saat seks. Untuk membedakan vagina rugae dengan benjolan vagina yang tidak sehat, tentu memerlukan perhatian medis, tapi jika benjolan tersebut terasa nyeri, tekstur kasar, dan benjolan tinggi, itu menandakan jika benjolan tersebut adalah kutil genital. Perhatikan dinding vagina Anda. Pada vagina yang sehat, kondisi dinding dapat bervariasi kering, hingga sangat basah. Vagina cenderung kering sebelum perempuan mencapai pubertas, selama menyusui, dan setelah menopause, serta sesaat akan menstruasi dan sesaat sesudah menstruasi. Vagina akan terasa kering, karena ekosistem dinding vagina akan menjadi lebih basah saat ovulasi, selama kehamilan, dan selama rangsangan seksual.
Rasa sakit pada vagina bukanlah hal yang normal, bahkan setelah hubungan seksual. Jika seks yang teratur membuat Anda merasa nyeri atau sakit, atau jika Anda mengalami nyeri pada vagina yang tidak terjadi karena kegiatan apapun, seperti jatuh atau apapun, bicarakanlah dengan dokter. Nah, itulah penjelasan mengenai bentuk vagina yang normal dan tidak normal yang bisa Anda gunakan untuk menilai bentuk vagina Anda, apakah normal atau ada hal yang perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk update berita penting lainnya, dan Anda bisa share ke keluarga, teman, saudara Anda agar mereka juga dapat menilai apakah bentuk vaginanya normal atau perlu perhatian dari dokter. Untuk mengetahui info kesehatan lainnya, saudara sekalian bisa klik video-video kami. Cukup sekian informasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.